Kebetulan saya berada di rumah penduduk yang memang menurut sejarah dulu yang berada di sisi barat dari monumennya, dan pertempurannya memang di sini dulu sekitar tahun 1947. Jadi masyarakat lokal di sini ditambaki oleh Belanda, dan bukti otentiknya kita bisa melihat di lumbung ini. Lumbung kita bisa melihat lubang-lubangnya. Ini dulu bekas lubang peluru. Ini menembus sampai tembus kayu. Ini lumbung, ini penyimpanan padi masyarakat Bali. Di sini ada, dan juga di beberapa bale di sana kita bisa melihat juga bekas lubang pelurunya. Inilah rumah yang menjadi saksi zaman dahulu. Di sinilah dulu terjadi peristiwa penembakan dari company, penembakan dari Belanda kepada masyarakat di sini sekitar tahun 1947. Di sini ada buktinya, ternyata bekas pelurunya. Dan menurut Bapak Riki, ternyata dumun sudah banyak ditempel, kan Pak? Ini Bapak yang memang mempunyai keluarga yang zaman dahulu memang meninggal. Berapa Pak dumun? 5. Keluarga Bapak nih ke yang 5 orang dan keluarga yang 3. Keluarga Bapak ini 3 dan tetangga lagi 2. Jadi inilah salah satu saksi sejarahnya yang masih bisa dilihat sampai sekarang, pertempuran tahun 1947 yang menyebabkan meninggalnya 5 orang. Namanya tercantum di monumen yang berada di sisi timur dari rumah ini, dan inilah tempat real terjadinya peristiwa itu. Niki kan tembus ini. Ini yang ini pintunya ini masih ada 2 dan tembus ke, oh ya, ini sisi belakangnya ini tembus ke dalam. Luar biasa, ternyata masih ada bukti yang bisa kita angkat lagi. Jadi biar masyarakat dan mungkin generasi penerus mengetahui kejadian yang memang luar biasa pada saat zaman penjajahan. Di Bale juga kita bisa melihat dulu bekas lubang peluru seperti ini, cuma beberapa sudah ditambal sama pemilik rumah. Tapi syukur saya masih bisa melihat ini masih ada bekas pelurunya, bekas lubang pelurunya. Ternyata menurut Bapak pemilik rumah memang zaman dahulu banyak sekali katanya lubang-lubang bekas peluru yang ditembakkan oleh Belanda, cuma beberapa sudah ditambal. Dan di rumah masih saya lihat di pintu ada 2, di Bale 1, dan di Jineng tadi ada 2, masih sekitar 5 bukti bekas peluru waktu terjadi penembakan tersebut. Saya bersama dengan
salah seorang saksi peristiwa penembakan itu yang bernama Niwayan Sember, yang biasa disebut juga dengan Menwasti. Jadi beliau yang menyaksikan langsung peristiwa penembakan yang terjadi sekitar tahun 1947. Gua sempat tempur nak siang sebab bajang ni kan siang apa bajang siang ayah ini. Nggih. Sane riki kentana dadosna sane lanang kudo nenten kari dumun. Nek Sane lanang riki sane metembak riki kudo dadosna sane lanang. siki nek tiga ni ke di kursi. Nggih. Di sana siang ni ke jadi kang dangen ni kira ramo. Nggih. Ni ke aden siang kalih ni ke. Oh, kenten. Ternyata kejadian itu hari Rebo. Jadi kalau di Bali biasa disebut dengan Budok Lion Matal yang sekitar tahun 1947 pada waktu feodalan Puro Dalem di Desa Lumbung ini. Jadi luar biasa. Jadi beliau masih ingat detail kejadiannya waktu itu. Nah, waktu niko punapi nalingsir kentana akeh niki Belanda di kelot niki Belanda akeh. Yang kelot ni kan yang ada tunan di begini ni kan kena masang kawal ni kan. Nggih. Pakai cuma bo man asang kawal bo kenaman bo man ai kau dek kodok pada kau ada ke anyar ke masuk ke bo now bo ya agak malu kejap iyo ko agak sing terus agak pak yang mulih dan yang mudah seduk pasal yang Kenten. tunan diundaga pak tuan saja man gitu yang masalah ni apa ni marut yang tunan sudah di malun yang kene ada yang menean aja mak de tuan gitu yang kan Belanda niko de tuan dipanggil Riki. Nggih. Oh, nggih. Jadi waktu zaman dahulu Belanda, pasukan Belanda itu disebut de tuan. Panggilannya mungkin disebut sama pejuang-pejuang zaman dahulu. Nggih, terus tapi malih kentana. Ya terus yang duduk dengan pengangan di sini meminjam dua glanar, kedua glanar tu duduk yang nak sekolah di APTS ini punya belus juga. Nggih. Ini duduk yang apa yang pojang yang di pon berjedaran dengan ke. Nggih. Berarti akeh de tuan numun. Akeh berarti de tuan iki. Sareng kelot. Tak di kelot di kekonen. Nggih, uling kelot nggih. Nah, waktu niko berarti wenten ya berarti gandek waktu niko mata-mata. Ada ne kok dia kali kejukut lah ya Niko kadean pasti gandek niko kenten. Niko langsung niko ada ngelapor sekolah ini ngelapor ada ke Dasari. Nggih. Nak siang je kecuali kedua jen kai bagian jam daso palsu ado. Nak saja ado di ke Belanda dah teko jam daso. Jam daso berarti niki kejadian jam daso siang nggih. Jam daso tengah nggih. Kajian. Nggih. Ternyata zaman dahulu memang ada pejuang yang memang bergerak dari desa ke desa dan waktu itu ada 8 memang pejuang. Cuma waktu itu digerebek sama Belanda, ke-8-nya lolos cuma menimbulkan korban di masyarakat sebanyak 5 orang penduduk di sini. Jadi itulah yang sekarang dibikin monumen di Desa Lumbung ini. Sekali niko nanisir. Ceritanya sekali niko kira-kira. Jadi garis besarnya seperti itu. Mungkin detailnya nanti saya tanya dengan Bapak Perbekelnya. Jadi cerita yang sangat menarik yang saya dapat dari pelaku sejarah langsung kejadian tahun 1947. Dan bercerita dari sinilah, dari sisi areal sinilah dulu Belandanya menembak ke arah Lumbung tadi tempat pejuangnya berkumpul yang menewaskan penduduk lokal sebanyak 5 orang. Kita waktu itu juga ternyata Desa Lumbungnya sudah dikepung oleh Nika atau Belandanya yang markasnya waktu itu adalah berada di Antosari. Kita lihat Lumbungnya berada di sisi utara dan dari sinilah posisi Belandanya berkumpul dan menembak ke arah utara. Jadi sambil saya merekonstruksi kira-kira seperti apa kejadian waktu itu tahun 1947.
ke nak tukeran papan tiang di lodan untuk nang kini begitu lantas tiang itu lunas ajengan begitu tiang tonet lah tiang ngajeng kau pun nikah kulit kangen nikah kulit kangen menindar mriki dadosna dan kulit nikah kulit kaler begitu muter aja tuh lantasannya dados apa penjagaan ini berdua nggih anu dikon di kangi ya itu aja tetap panggihin dia mereka ya ada han itu nang kau ikut di natakan raman yang ini oh lantas dikin saja itu lantas penjagaan itu dikau dan anu pedeman itu nak enten kapuk lah dan ikut kira nguli Jumat ya uli diko dalam tinggal ya tembakan cepok kita cepok nih kok tar betul begitu lantas jok kalau sepi kan bol betul lantas benar ada tembakan di pangkelu ya begitu memunyi sih kalau lantas tembakan aneh gede aneh kocap mitraliur nih kau dadosna nanti ya di kona keki nggih kona tuh memunyi nutu dok terus setiap lantas raib yang kemetean mengkop dadosna kena yang di kono waktu nikah dadosna nalingsir umur berapa nih kok kentana kira-kira yang kendana ampun bajang cenik kali ampun kendan ampun 15 tahun bagian 12 nggih kan orang kata yang biasa nih kenyidang dan sudah pertempuran dikit yang menengkelah di kau kami nggih berarti demikian ternyata cerita dari pelaku sejarah langsung juga selain ibu yang tadi ini juga ada bapak yang waktu itu juga berumur sekitar 12 tahun dan melihat kejadiannya waktu itu tahun 1947-nya. Boyo sepi itu nanti, enten apa ngehentian ikut, tuannya tembak ikut di radio. Tegan menang kelon gitu. Driki waktu niko Driki meninggalnya 3, Driko kali kan ya dadosna. Sekianlah cerita dari Pak Wayan Sumadi. Pelaku langsung kejadian tahun 1947. Beliau melihat langsung kejadiannya dan memang kira-kira seperti itulah. Tadi saya sudah keliling beberapa tempat untuk kira-kira merekonstruksi kejadian waktu itu. Jadi seperti apa kejadiannya. Jadi suatu cerita yang sangat menarik yang saya dapat dari pelaku langsung peristiwa tersebut. Semoga bermanfaat bagi generasi muda sekarang dan menteladani perjuangan leluhur kita, generasi kita sebelumnya dalam merebut kemerdekaan. Ternyata cerita juga yang unik memang setelah kejadian sorenya dikubur dan dikubur di Setro Antosari dan sekitar 15 tahunnya, sekitar tahun 1960-an diangkat dan dipindahkan, sudah dibersihkan, diupacarai, dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Pancakarta di Tabanan. Kelima pahlawan tersebut yang gugur di sini. Jadi demikian sekelumit cerita yang saya dapat dari pelaku langsung dan tempat kejadiannya. Inilah monumen perjuangan Desa Lumbung untuk memperingati 5 orang penduduk lokal di sini yang meninggal pada saat penyerbuan Belanda kepada pasukan Kucing Hitam. Jadi salah satu pasukan dari pejuang Bali pada waktu itu.
cerita yang sangat unik, semoga menggugah anak-anak generasi sekarang meneladani sikap dan tekad perjuangan dari pahlawan-pahlawan tersebut. Kami dari desa pun sangat bersyukur dengan adanya tonggak pahlawan, di mana hampir tiap tahun kami lakukan sebuah peringatan untuk menghormatkan para pejuang kami, di mana yang intinya jadinya kan kami harus ingat-ingat terus dengan sejarah bagaimana pahlawan atau leluhur kami berjuang untuk kita merdeka ini. Makanya tugas kami di desa sekalian lakukannya adalah untuk mengisi kemerdekaan itu kan maksudnya yang seperti saat ini bapak-bapak ini laku kan minimal lah punya sebuah jaminan atau gimana namanya insentif khusus karena dia ikut. Tapi saat ini yang masih orang tua kami adalah berkisaran 30 orang. 30 orang ya. Itulah yang nantinya kami sangat perhatikan ke depannya gimana caranya dengan ya sebagai sebuah langkah penghormatan lah dari desa kami. Jadi Enrique tiap tahun diperingati pada saat Niko 19 Novembernya Enrique. Iya. Peringatannya. Iya Bapak Bekal. Nah ya untuk peringatan monumen yang ada di desa kami ini hampir tiap tahun diperingati. Pastinya dari desa lah yang sebagai apa namanya sebagai pelakunya atau pelaksananya. Tapi juga kami di desa juga punya sebuah panitia khusus untuk Niki. Jadi sangat luar biasa nggih. Artinya kami punya panitia khusus tetap yang kami peringati setiap 19 November. Makanya selama ini kan saat sekarang tanggal 17 Agustusnya karena kemerdekaan Indonesia kami laksanakan sebuah acara kecil-kecilan lah modelnya. Skandinavi. Ya, tadi ini kemarin kan kita sebuah bakti sosial kerja bakti karena kami di desa sudah punya hajatan khusus untuk memperingati itu ya 19 Novembernya. 17-nya kami cuma ya ringan-ringan aja kegiatannya, tidak seperti mungkin kalau di luar kan sangat meriah 17-annya. Jadi kami adakan secara kecil-kecilan bakti sosial ke tempat-tempat yang seperti monumen, ke tempat-tempat umum gitu. Makanya tapi ada hal yang perlu kami sampaikan dalam hal ini untuk menggugah para pemuda biar begitu rasa memilikinya itu sangat ini kan kita perlu lah karena selama ini kan kita belum pernah munculkan di media-media. Makanya dengan seperti saat ini perlu yang sampaikan untuk menggugah para pemuda kita biar dia tahu sejarahnya karena sudah tadi disampaikan oleh pelaku sejarah sendiri. Dengan harapan ke depan kita tetap meneladani atau kita persisnya ladani dan begitu beratnya perjuangan orang tua kita. Makanya tugas anak-anak muda ya tinggal melanjutkan atau mengisi perjuangan mereka nih. Cerita yang sangat menggugah dari Bapak Penutup Desa Lumbungnya, dan beliau sangat berharap memang monumen ini sebagai penggugah anak-anak muda zaman sekarang untuk meneladani dan melanjutkan semangat perjuangan dari leluhur-leluhurnya.
adalah salah satu pistol. Kita lihat model rakitan dan memang sudah berkarat. Ya, semoga ini bisa disimpan dan dilestarikan di sini sebagai tonggak dan bukti sejarah langsung. Sangat luar biasa, salah satu bukti sejarah perjuangan masyarakat pada waktu penyerbuan Belanda ke desa Lumbung pada tanggal 19 November 1947. Saya berada di sisi dalam dari monumen perjuangan desa Lumbung. Kita di sini bisa melihat ini monumen tingginya sekitar 7 meter. Di sini kita bisa melihat 5 orang yang masyarakat di sini yang gugur dan sebagai pahlawan waktu itu tahun 1947. Di sini ada Nyoman Lepus, ini berusia sekitar 30 tahun. Inengah Sabah, Inengah Jebok itu sekitar 20 tahunan. Niwayan Sepruk itu sekitar belasan tahun, dan Ninyoman Rimbu. Ini Ninyoman Rimbu ini masih kecil, berusia sekitar 4 tahun yang meninggal waktu itu, dan sekarang namanya juga tercantum di Taman Makan Pahlawan Pancakartirta Kabupaten Tabanan di Taman Bahagia. Kita juga bisa melihat di sini ada relief atau ukiran granat tenas sekeliling ini, dan juga ini ukiran ini dibangun tahun 1966, 19 November 1966. Di sisi belakang juga kita bisa melihat ada, di sisi belakang monumen ada ukiran atau relief Garuda Pancasila dengan lambang dan Bhinneka Tunggal Ikanya. Dan juga di sisi barat, ini di sisi barat kita bisa melihat tanggal kejadiannya pada saat Rebuk Kliwon Matal. Itu tanggal 19 November 1947. Pertempuran pasukan, salah satu pasukan pejuang waktu itu, Kucing Hitam, melawan tentara Nika yang bertangsi atau bermarkas di Antasari. Dan gugurlah 5 orang pejuang. Pas tanggal dibangun monumen ini tanggal 9 November tahun 1966. Terpahat di sana di patung yang di sisi atas. Luar biasa. Itu waktu peletakan batu pertama ini adalah Gubernur Bali pertama, Pak Sutejo. Jadi beliaulah yang meletakkan batu pertama waktu pembangunan dari monumen perjuangan Desa Lumbung ini. Sekian dari saya, Bagus Agung Adventure. Jangan lupa ikuti terus adventure saya ke tempat-tempat yang unik dan menarik di Kabupaten Tabanan dan di Bali. Sekian dan terima kasih.